Halo Sobat Smart, kembali lagi sama saya Adit di Prabu Bicara. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat episode sebelumnya, pasti hafal dengan narasumber satu ini, yaitu Bapak Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Agus Irianto, SHMSI MH PSD. Selamat datang Bapak Agus. Selamat sore. Selamat datang kembali di Prabu Bicara. Terima kasih. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, pada episode kali ini, mungkin kalau misalkan teman-teman menyaksikan episode berikutnya, ini merupakan satu ada hubungannya, karena di episode berikutnya sebelumnya itu banyak membahas tentang kerjasama ya Pak ya. Dan ini Bapak ini kan Deputi Hukum dan Kerjasama, dan kali ini kita banyak membahas tentang hukum. Oke, baik Bapak, mungkin saya akan bertanya sedikit saja Pak. Apa saja sih Pak tugas Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama di bidang hukum sendiri Pak? Oke, terima kasih. Di ngobrol-ngobrol kita sebelumnya saya sudah banyak jelaskan sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya Kedeputian Hukum dan Kerjasama. Ya. Nah, mungkin saya ulangi lagi ya bahwa tugas Deputi Hukum dan Kerjasama bidang hukum, saya mulai bahwa BNN ini merupakan self-executing body. Jadi kita juga membuat policy, kemudian juga melaksanakan, kemudian juga mengukurnya. Tentu saja melibatkan stakeholder yang lain. Dan hal ini harus ada aturan main. Di samping itu, sebagai lembaga yang di dalamnya ada organ penegakan hukum khusus narkotika, tentu saja kita harus punya payung hukum yang kuat. Tentu saja ada plus minus, ada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan kehadiran Direktorat Hukum di situ. Saya mulai dari awal bahwa dalam hal penegakan narkotika kita perlu ada aturan hukum yang jelas, sehingga kita ada proses pembuatan penyusunan hukum dan dokumen-dokumen hukum lainnya, yaitu ada Undang-Undang 35 di mana kita sedang mulai mengumpulkan daftar isian masalah, apakah ada hal tertentu yang perlu direvisi di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini. Berarti ada proses sunkum, penyusunan hukum ya, penyusunan hukum, termasuk aturan-aturan di bawahnya sendiri, yaitu mungkin ada peraturan pemerintah, ada peraturan kepala BNN, ada peraturan BNN. Itu harus kita lihat apakah itu diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri ataukah memang kepentingan masyarakat yang membutuhkan bahwa ada aturan yang lebih detail untuk itu. Itu dalam hal penyusunan hukum. Sebuah hukum setelah disusun pasti harus disosialisasikan. Walaupun dalam asas hukum, asas fiksi hukum, semua warga negara sudah dianggap mengerti dan mematuhi sebuah undang-undang ketika sudah dituangkan di dalam lembaran negara. Tapi lebih baik bahwa sebuah aturan baru, undang-undang baru ataupun peraturan-peraturan yang lebih detail di bawah undang-undang itu sendiri kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara gamblang bisa mengerti, memahami, sehingga kemudian mematuhi hukum itu. Yaitu proses kedua tadi penyusunan. Yang kedua adalah proses sosialisasi. Ya, sosialisasi berarti di situ ada pegawai-pegawai BNN yang melakukan proses sosialisasi, ada penyuluhan hukum dan sebagainya. Nah, itu proses kedua. Sebuah hukum tadi sudah dibuat, sudah disosialisasi, kemudian kan diterapkan. Dalam penerapan ini ada penegakan hukum, ada mungkin kedeputian berantas, ada juga bid berantas yang ada di daerah-daerah. Nah, itu berarti ada proses penegakan hukum atau enforce the law atau law enforcement sendiri, penegakan hukum. Nah, dalam proses penegakan hukum ini ada proses-proses, misalnya apabila ada seseorang ditangkap
ada barang bukti yang ditemukan. Jadi ada proses di situ, proses penyidikan yang dimulai dari penyelidikan. Nah, sehingga ada administrasi penyelidikan dan penyidikan yang harus kita lihat sedemikian rupa apakah sudah memenuhi standar hukum atau tidak, standar penyidikan atau tidak. Misalnya kita lihat bagaimana tata cara seseorang itu memeriksa seorang saksi dan atau tersangka atau ahli. Terus bagaimana penyidik BNN ini menyita barang bukti, kemudian melakukan pembungkusan barang bukti, label dan sebagainya. Itu dalam ranah proses penyidikan dan selanjutnya ada pemeriksaan dan ada pemberkasan. Itu proses penegakan hukum sampai di situ. Nah, tentu saja dalam proses penegakan hukum itu sendiri itu pasti ada ketidaksempurnaan, ada mungkin behavior atau perilaku anggota yang mungkin salah. Mungkin salah. Disitulah mungkin ada akibat-akibat hukum yang terjadi, misalnya masyarakat membuat komplain lah, atau dia membuat pengaduan lah, atau ya bentuk-bentuk yang menjadi hak masyarakat terhadap mungkin ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh BNN. Itu juga kita yang ikut membantu menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya tadi udah penegakan hukum ya, pembelaan. Tadi menyambung apabila ada ekses-ekses dalam pelayanan kepada masyarakat yang mungkin ada ketidakpuasan, kemudian membuat komplain resmi, misalnya pra peradilan, atau mungkin ada yang lain gugatan perdata misalnya, ya kita yang melakukan pembelaan terhadap BNN. Kemudian juga kalau ada kelakuan atau perilaku pegawai BNN yang mungkin menimbulkan masalah hukum baru, ya kita yang melakukan pembelaan atau mediasi. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita ada sejarah-sejarah hukum yang sudah dibuat, ya, ada stepping stone dari sejak lahirnya BNN sampai sekarang, dan itu perlu dicatat. Itulah proses yang kita lakukan, yaitu dalam hal dokumentasi dan kemudian pemberian informasi hukum kepada masyarakat luas. Itu kira-kira tugasnya Kedeputian Hukum dan Kerjasama di bidang hukumnya sendiri. Oke, baik Pak. Lalu ada pertanyaan lagi Pak. Jadi kan BNN sebagai salah satu lembaga penegak hukum nih Pak, pasti sering melakukan proses penegakan hukum yang juga tegas dan terukur. Namun dari situ pasti ada saja yang nggak puas gitu Pak. Misalkan dari masyarakat tentang penegakan hukumnya. Nah, kalau ada masyarakat yang merasa keberatan dengan proses tersebut, apakah juga dihandle oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Oke, tentu saja Kedeputian Hukum dan Kerjasama itu seperti law firm-nya untuk BNN sendiri, sebenarnya seperti itu. Jadi dalam hal BNN melakukan kegiatan, salah satu fungsinya itu penegakan hukum, ya tidak menutup kemungkinan adanya ekses-ekses hukum ketidakpuasan orang. Ya, kita mencoba melihat apa masalahnya sebenarnya. Misalnya kalau ada tindakan tegas yang terukur, apakah itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Misalnya ketika ada yang menggunakan senjata api, kemudian ada tindakan kekerasan, pemborgolan dan sebagainya. Tentu saja ini sebagai salah satu contoh bahwa BNN itu harus tetap melihat dan mempedomani aturan-aturan yang ada, aturan nasional, misalnya hukum acaranya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan hukum acara atau tidak. Terus kemudian perilakunya juga harus melihat aturan-aturan secara umum, apakah dia tetap dalam misalnya proses penyidikan tetap mengindahkan hak asasi manusia, ya, karena setiap orang
punya persamaan hak dan kewajiban. Berarti kita harus mengindahkan hak asasi manusia. Sebagai contoh tadi saya sampaikan adalah penggunaan kekerasan dan senjata api. Apakah sudah mempedomani standar use of force and use of firearm dari PBB misalnya seperti itu. Apakah setiap kegiatan misalnya dalam proses penyidikan itu ada surat perintahnya atau tidak. Kemudian setiap kegiatan harus ada surat perintah, pasti harus ada berita acaranya. Itu apakah sudah disepakatakan aturan mainnya sudah sesuai standar atau tidak, itu seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang harus kita lihat. Atau misalnya ketika masyarakat ada yang merasa dirugikan misalnya ada penyitaan yang harusnya ini tidak sesuai penyitaan, atau tidak sahnya penangkapan, atau tidak sahnya penghentian penyidikan misalnya. Masyarakat punya hak untuk mengajukan upaya hukum yaitu pra peradilan. Nah, tentu saja kita yang akan mendampingi penyidik yang digugat pra peradilan, kita dampingi ke proses persidangannya di pengadilan yang dimana masyarakat menggugat itu sampai selesai. Kemudian kita juga akan melihat posisinya BNN itu di mana. Apakah memang ada aturan yang dilanggar atau memang itu tidak jelas saja, belum dijelaskan secara ini utuh kepada masyarakat yang kemudian melakukan upaya hukum pra peradilan itu. Oke. Berarti tetap kita dari BNN sendiri melakukan semacam perlindungan hukum kepada penyidik atau penegak hukum yang terkena tuntutan pra peradilan seperti itu ya Pak? Ya sebenarnya bukan hanya penyidik yang terkena tuntutan pra peradilan, tapi juga Direktorat Hukum di bawah Kediputan Hukum dan Kerjasama melakukan pembelaan, pendampingan hukum bukan hanya kepada penyidik tapi kepada seluruh pegawai BNN. Ya, tergantung permasalahan hukum apa yang dihadapi. Jadi bukan hanya permasalahan penyidikan tidak, tapi secara umum terhadap pegawai BNN. Ya. Oke Pak, terus ini Pak kami ada satu pertanyaan mungkin bisa diluruskan oleh Bapak ya Pak ya. Jadi kalau masyarakat ingin mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari BNN, apakah bisa, dan kalau bisa mekanismenya seperti apa? Kita luruskan dulu ya, bahwa yang mendapat pendampingan hukum dari Kedeputian Hukum dan Kerjasama adalah pegawai BNN, bukan masyarakat ya. Karena masyarakat kan mungkin ada LBH lembaga bantuan hukum yang di luar. Kita melakukan pendampingan kepada pegawai BNN itu sendiri. Kalau layanan kita kepada masyarakat adalah layanan misalnya ada masyarakat perlu penyuluhan hukum, ya bisa kan ada lewat bos itu BNN One Stop Service bisa ngajukan apa saja yang layanan yang diberikan BNN khususnya Kedeputian Hukum dan Kerjasama kepada masyarakat. Tapi bukan pendampingan ketika dia beracara di pengadilan tidak, tapi misalnya penyuluhan atau minta ini sosialisasi atau minta penjelasan terhadap sesuatu aturan di BNN yang mungkin dianggap kurang jelas, kita dengan senang hati untuk membantu masyarakat untuk itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, tapi bukan hal dalam beracara di pengadilan terkait tidak, kita bukan pembela atau LBH yang seperti yang ada di masyarakat itu. Oke, baik Pak. Mungkin dari pertanyaan sih sudah cukup terjawab ya Pak semua. Sebelum sesi ini kita akhiri, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement Pak kepada teman-teman Sobat Smart di sini Pak. Oke, yang pertama adalah saya berpesan kepada semua penyidik BNN atau pegawai BNN dimanapun berada di seluruh Indonesia adalah dalam hal melakukan pelayanan terhadap masyarakat agar tetap mengindahkan hak asasi manusia. Yang lebih khusus lagi adalah kepada para penyidik. Nah, di situ ada aturan-aturan investigasi atau penyidikan dan tetap mengindahkan hak-haknya orang yang berhadapan dengan hukum, yaitu mungkin tersangka atau saksi dan sebagainya. Kemudian agar para penyidik ini teliti dalam melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan. Jangan sampai langkah-langkahnya itu salah,
sehingga ada hak-haknya masyarakat yang tidak terpenuhi, sehingga masyarakat akan melakukan upaya gugatan, baik gugatan perdata maupun pra peradilan. Itu yang yaitu haknya masyarakat sebenarnya, bukan hal yang ini ya meresahkan atau tidak, itu haknya masyarakat. Tapi kan lebih baik kalau pegawai BNN melakukan layanan itu sangat prima, karena berarti sangat teliti dan precise. Yang kedua adalah kepada masyarakat yang menginginkan informasi hukum, layanan hukum yang sangat terbatas, kan terbatas karena kita tidak memberikan layanan beracara, silakan lewat email ada di situ, atau datang ke melihat ke websitenya BNN One Stop Service. Di situ tinggal banyak sekali pilihan-pilihan layanan yang diinginkan, silakan masuk ke situ mendaftar gitu loh. Jadi kita akan sebaik mungkin untuk melayani apa yang menjadi keinginan masyarakat yang atau yang dibutuhkan dari BNN. Oke. Baik, terima kasih Bapak Agus Irianto, di tengah kesibukannya bisa dapat mampir ke Rabu Bicara. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga sehat selalu Bapak, dan mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke. Terima kasih. Kita seruput kopinya dulu. Ya, kopi dulu. Oke, Sobat Smart, terima kasih telah menyaksikan Rabu Bicara. Jangan lupa stay tune di YouTube channel PBSDM BNN RI, dan tonton selalu podcast Rabu Bicara yang akan tayang setiap hari Rabu, dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih, selamat sampai jumpa.